TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah informasi yang menggemparkan di hari-hari ini, yaitu seorang oknum pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, di mana diduga dia telah melakukan satu perbuatan asusila, boleh dikatakan semacam itu, terhadap seorang wanita yang ternyata si oknum pengurus PCNU ini adalah seorang mukhibin. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas tentang hal ini, saya informasikan terlebih dahulu, apabila Anda ingin mendapatkan buku amalan kerezekian ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda menghubungi nomor 088214981123. Amalan wirid ini insya Allah akan menjadi amalan yang sangat berguna dan bermanfaat agar hidup Anda semuanya, hidup kita semuanya diberi kemudahan dalam soal rezeki, sedulur TV Al-Waha. Sekali lagi silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 088214981123. Nah, sedulur TV Al-Waha, sebelum kita lanjutkan, marilah kita dengarkan terlebih dahulu informasi yang saya dapatkan dari channel Arnews Media. Ini dia. Didhawuhi oleh salah gayanya ya, sebentar, gayanya kalau kayak gini ya, kayak orang yang alim banget kan ya, inilah model-model Balawi kayak gini, sama ditirukan oleh Sukibinya. Pernah didhawuhi oleh salah seorang guru saya, beliau pernah dawuh, katanya kamu itu kalau berdoa minta 3 hal kepada Allah: barakatun fil umri, wa barakatun fil rizki, wa barakatun fil waqti. Kamu kalau berdoa itu minta sama Allah, minta berkah dalam urusan umur, berkah dalam urusan rezeki, dan yang terakhir adalah berkah urusan waktu. Masihlah bagus para pemabuk ya, yang tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Preman nggak pernah mengatakan dirinya orang suci dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang semacam ini, orang-orang yang membungkus dirinya dengan jubah-jubah agama, dengan topeng-topeng agama, tapi ya Allah luar biasa, naudzubillah. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, Kabupaten Probolinggo kini tengah diguncang isu yang menyeret nama seorang tokoh agama berinisial NH. Dugaan pernikahan siri yang mencuat lewat unggahan akun TikTok @lisabunbatang sontak menjadi perbincangan hangat publik dan memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat. Nama NH disebut-sebut bukan sosok biasa. Ia dikabarkan merupakan pendiri sebuah majelis, sekaligus memiliki posisi penting dalam salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan besar di Indonesia. Karena itulah, isu ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi juga dinilai berpotensi menyeret citra lembaga dan tokoh agama di mata masyarakat luas. Polemik bermula saat akun TikTok @lisabunbatang secara terbuka melakukan siaran langsung yang membahas dugaan hubungan hingga pernikahan siri dengan NH. Potongan siaran live tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform digital dan menjadi konsumsi publik. Keren. Aku belajar pada secangkir kopi, seduh kopimu bukan BCNU loh ya. Aduh, mak menyala bangku. Lemari ngono, nek kenyang benenen, terus ngomong muni cangkeme. Sepurane yang mamaku gak gelem. Tuh, anjing. Sepurane yang mamaku gak setuju. Dan jadi dia ini, kalau kalian nggak paham bahasa Jawa ya, setelah kenyang nenen pokoknya wis menikmati bakpao, menikmati apemnya, ternyata dengan mudahnya dia ngomong, maaf ya sayang,
ini mamaku nggak setuju gitu kan. Aduh, makanya kecewa. Akhirnya apa? Ya akhirnya ngoceh dong di media sosial kan begitu. Jam, komentar demi komentar bermunculan. Sebagian warganet mengecam, sebagian lain meminta masyarakat menunggu klarifikasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Keresahan publik pun mulai terasa. Banyak warga menilai isu ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan. Apalagi nama lembaga keagamaan ikut terseret dalam pusaran rumor yang semakin liar. Kalau memang tidak benar, sebaiknya segera ada klarifikasi supaya tidak menjadi fitnah dan bola liar di masyarakat. Tapi kalau benar, tentu masyarakat juga berharap ada penjelasan resmi. Ujar salah seorang warga Probolinggo yang enggan disebutkan identitasnya. Fenomena ini kembali memperlihatkan bagaimana media sosial kini mampu mengangkat persoalan privat menjadi sorotan nasional hanya dalam waktu singkat. TikTok bukan lagi sekadar ruang hiburan, tetapi telah berubah menjadi arena opini publik yang bisa membentuk persepsi masyarakat sebelum fakta sebenarnya terungkap. Sorotan terhadap dugaan pernikahan siri ini juga memunculkan perdebatan. Itu dia Sedulur TV Al-Waha, informasi dari Probolinggo, di mana ada seorang perempuan yang katakanlah boleh dibilang itu disakiti oleh seorang laki-laki oknum pengurus PCNU Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini sudah terjadi bukan sekali dua kali, akhirnya terungkaplah, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Sedulur TV Al-Waha, bahwa ini bukan sedang membuka aib seseorang, karena ada masanya di mana orang itu disebut sebagai membuka aib. Ada masanya di mana sesuatu itu memang harus dibongkar dan harus dibuka, disampaikan kepada publik. Kalau setiap membicarakan tentang kejelekan seseorang itu disebut sebagai membuka aib, maka Al-Quran sendiri juga membuka aib. Kita harus meleliti, kita harus memahami bahwa Al-Quran juga banyak membuka aib-aib orang-orang dahulu. Aibnya si Fir'aun, aibnya si Namrud, aibnya si Abu Lahab, aibnya si Abu Jahal, dan lain sebagainya. Itu kan kejahatan mereka. Aib lah, katakanlah aib. Tetapi dibuka oleh Al-Quranul Karim, dibongkar itu. Bahkan aibnya yang berkaitan dengan soal apem ini pernah dibongkar di dalam Al-Quran, itu tentang kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam yang digoda oleh istrinya Perdana Menteri Mesir, di mana ini kan si perempuannya bernama Zulaikhonya itu berusaha menawarkan apem kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini kan cerita tentang soal apem ini Sedulur TV Al-Waha. Namun kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap tidak bergeming karena mempertahankan iman dan keyakinannya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan biadab, perbuatan jahat. Sehingga persoalan ini kemudian diceritakan di dalam Al-Quran. Itu kan membuka aibnya Zulaikha, kan, benar? Nah, ini begitu pula tentang kejadian ini yang ada di Probolinggo, Sedulur TV Al-Waha, di mana di kejadian tersebut ada seorang wanita yang dinikah siri oleh seorang oknum pengurus dari PCNU Kabupaten Probolinggo. Kemudian setelah ya banyak dinikmati tubuhnya, serta-merta dibuang begitu saja hanya dengan alasan ibunya si oknum pengurus PCNU ini tidak setuju. Ini kan sebuah kejahatan. Sehingga pantas saja ketika si perempuan itu kemudian berani speak up di media sosial, ditonton oleh jutaan pasang mata di seluruh jagat maya ini. Nah, ini bukan sedang soal membuka aib, tetapi ini sedang membuka tentang tabir-tabir kejahatan. Di mana kejahatan orang-orang yang, mohon maaf, dalam tanda petik sebagai para pendukung Pak Alwi, sebagai para mukibinnya Bang Kalawi itu tadi, mereka telah terdoktrin oleh ajaran-ajaran hurufaknya para khabib. Karena mereka mudah saja, yang paling biasa, yang paling banyak, kalau boleh dipresentasikan Sedulur TV Al-Waha, bahwa golongan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mengaku sebagai Habib, cucu Rasul dengan nasab mulia, yang terbanyak melakukan perbuatan semacam ini, ya mereka. Mereka kalau datang ke suatu daerah, pasti dengan alasan supaya tidak zina, menikahi perempuan yang ada di tempat yang mereka tempati.
Misalkan ke desa A, dia akan mencari perempuan untuk dinikahi. Dia pindah ke desa B, dia akan mencari perempuan untuk dinikahi. Dan pernikahannya rata-rata 99% itu menikah siri. Dan nikah siri ini tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, kan kesulitan dalam masalah data-data. Sehingga akhirnya yang kasihan adalah anak-anaknya. Sudah banyak sekali saya mendapatkan data-data semacam itu. Mereka yang menikah kemudian punya anak, anaknya kesulitan untuk masalah data. Mau sekolah aja kebingungan karena tidak ada data-datanya. Kakak nggak ada, ya, akte kelahiran juga nggak ada. Kerepotan karena Pak nikahnya tanpa nikah resmi tercatat di catatan sipil, di kantor urusan agama tidak tercatat. Dan saya banyak sekali melihatnya. Bahkan jujur saja ketika saya jadi mukibin dulu, saya mengantarkan kabib-kabib yang mau nikah. Mau menikah. Kalau boleh cerita, saya jujur sedikit cerita dulu di Pialwaha. Dulu pernah ada seorang kabib datang kepada saya mau pinjam mobil. Mau pinjam mobil, padahal waktu itu saya baru punya mobil, baru punya mau dipinjam. Kan saya nggak bilang silahkan, walaupun yang minjam itu mereka yang saya akui waktu itu saya yakini sebagai cucu Nabi. Tapi karena saya takdim kepada mereka, saya bilang biar saya yang antar. Akhirnya saya jadi supirnya, jadi supir mereka. Begitu saya datang, 1 jam perjalanan dari rumah saya sampai ke rumahnya si kabib yang mau nikah ini. Begitu sampai di halaman, saya tidak dipersilahkan masuk ke rumahnya. Saya nggak tahu rumahnya sebelah mana, saya hanya sampai di depan ujung gangnya. Langsung mereka naik ke mobil saya, langsung jalan. Sehingga saya tidak tahu ini rumahnya sebelah mana. Langsung jalan menuju ke desa Cereh waktu itu, di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, saya dari Bojong ke Tegal 1 jam perjalanan. Begitu nyampe di Tegal, nggak diajak masuk ke rumah si calon pengantinnya si kabib ini. Saya langsung disuruh berangkat, bener-bener jadi supir yang nggak dibayar, nggak dikasih bensin, nggak di apa. Lucu sekali, ya. Enak juga kalau saya mengingat peristiwa itu. Sampailah saya di desa Cereh, sampai di desa Cereh mereka turun dari mobil saya, turun tidak mengucapkan terima kasih, tidak apa, langsung saja menuju rumah si perempuan yang mau dinikahi. Saya nggak diajak masuk. Akhirnya saya bener-bener kayak gimana ya, kayak orang nggak kanggo di situ. Habis itu mereka masuk ke dalam, saya nggak diajak masuk, ya saya tinggal pergi pulang. Nikahnya saya nggak lihat. Nah, beberapa hari kemudian si kabib yang baru saja nikah itu datang ke rumah saya, minta angpau lagi, hadiah pernikahan. Aduh, kan kacau kan. Mereka sama sekali tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih atas apa yang saya lakukan. Nah, di mana-mana yang namanya itu 1 kali 2 kali, bukan 1 kali 2 kali 3 kali, berkali-kali itu menikah yang model kayak begini. Nah, ini kejadian tentang yang di Probolinggo dulu di Pialwaha. Ini kan karena si oknum pengurus PCNU-nya ini kebanyakan bergaul dengan para kabib yang biasa melakukan semacam itu, nikah siri. Sehingga akhirnya dia melakukan nikah siri padahal dia sudah punya istri yang sah. Nah, begitu si perempuan ini minta dinikahi, dia bilang, mama saya nggak setuju. Ya pantas saja si perempuannya itu bilang anjing, kan begitu ya. Karena apa? Ini adalah sebuah kejahatan. Ini harus dibongkar dan ini harus dilakukan tindakan hukum atas apa yang dilakukan oleh oknum pengurus PCNU di Probolinggo ini. Si perempuan ini mestinya harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar si oknum pengurus PCNU ini harus segera ditindak. Jangan sampai kemudian berlarut-larut mengambang tanpa identitas yang jelas. Kan kasihan begitu. Jadi kepada si perempuan yang saya nggak tahu namanya itu, dan Arnews media juga tidak menyebutkan siapa orangnya namanya, hanya dia speak up di media sosial TikTok. Dia mengatakan semacam itu kepada si oknum pengurus PCNU tadi. Mudah-mudahan si perempuan ini kemudian segera terbuka hatinya untuk bertindak melalui jalur hukum supaya statusnya itu jelas sedulur di Pialwaha. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita membongkar kejahatan-kejahatan ini sekali lagi bukan untuk sedang mengumbar aib orang lain,
tetapi sedang meluruskan bahwa siapapun yang membela kejahatan, yang menutup-nutupi kejahatan, pasti kejahatannya akan dibuka. Siapa yang membuka? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si perempuan itu berani bersikap, berani speak up di media sosial, ya bukan atas kemauan dia sendiri, semuanya sudah qadarullah. Jadi apa yang saya lakukan ini juga adalah qadarullah semata. Tanpa qadarullahnya saya tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.